Baik, 5 jam yang lalu saya dapat komentar barangkali ya dari saya manusia. Tapi ini komentarnya panjang banget dan curcol nih kira-kira, tapi bagus sih sebenarnya. Jadi nama saya Alif. Saya mau menyampaikan ide saya. Jika ide ini buruk, saya minta maaf. Saya sering berpikir gimana caranya membuat adik dan teman-teman saya agar rajin belajar dan membaca buku. Dari hasil pemikiran saya adalah seperti ini. Problem yang sedang dihadapi anak muda adalah suka malas. Mereka suka ikut-ikutan tren yang ada di media sosial. Menurut saya ini adalah problem jika tren itu tidak baik. Kalau tidak baik problem. Kalau baik nggak masalah sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan ya kayak terusin dulu ya. Ada satu peluang besar yang bisa dimanfaatkan dari problem di atas. Peluang pertama adalah bagaimana jika para pemuda dan orang-orang yang terkenal di media sosial bersama-sama membuat satu tren membaca. Kenapa harus bersama-sama? Karena jika perorangan maka masyarakat tidak akan bergerak dan strategi ini tidak akan jalan. Apa itu tren membaca? Adalah satu hal atau kegiatan yang sering diperbincangkan, digemari dan disukai. Akan tetapi hal tersebut adalah membaca dan mencari wawasan. Setiap membaca, setiap hari membawa wawasan, dan banyak anak muda membuat buku mereka sendiri. Anak muda semakin gemar membaca. Oke. Akibat positif dari membaca meningkatkan kualitas ekonomi negara, terutama saat ini. Pada saat ini banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi dengan ilmu dan usaha dan ikhlas kita dapat mendorong lowongan kerja di sekitar kita. Indonesia makin dipandang baik oleh negara lain. Insya Allah kita mengatasi kondisi ekonomi dengan pandemi ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada dirinya. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak akan dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka serta lainnya. Dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Oke. Jangan lupa berdoa dan berusaha yang terbaik. Akibat negatif dari tren membaca, rak buku tidak akan berdebu. Itu negatif ya. Kan orang akan malu tidak mau baca. Sekian pemikiran saya. Jika ada yang salah kata, minta maaf. Jika ada saran, saya semakin berbahagia. Saya ingin mempertegas bahwa membaca adalah suatu langkah awal menuju kesuksesan. Masih banyak langkah yang harus kita tempuh bersama agar hidup itu menjadi lebih baik. Kebersamaan adalah satu nikmat yang tidak ada harganya. Dan terima kasih Pak Ono sudah membaca ide saya, dan semoga amin. Alhamdulillah. Oke. Tren membacanya bagus. Saya juga pengen itu terjadi sih. Cuman kira-kira gini nah. Kalau kita melihat psikologi, apa nih? Kalau kita lihat psikologi anak-anak terutama ya, termasuk anak saya juga sih. Orang-orang muda Republik ini yang dicari sebenarnya sederhana sih. Kebanyakan terutama yang SMP, SMA, mahasiswa yang tingkat-tingkat bawah ya, tingkat 1 gitu ya. Biasanya mencari jati diri dan mengikuti tren itu dalam rangka mencari jati dirinya dia sih sebenarnya. Dan kecenderungan yang paling dominan adalah menjadi seorang jagoan, figur yang hebat, Superman, kayak gitulah kira-kira. Wajar, nggak ada yang salah di situ. Saya juga seperti itu waktu SMA juga kayak gitu sih. Jadi mencari, saya pengen jadi orang yang memang hebat gitu. Dan kecenderungan yang hebat adalah hebat secara pribadi, jago, misal bisa naik motor kecepatan 200 km per jam, naik mobil kecepatan 200 km per jam, dan saya pernah disupirin seorang mahasiswa pada kecepatan 200 km per jam. Keren, Bo. Stres. Tapi itu keren banget. Jadi itu kalau saya pikir normal. Nah, kalau Anda perhatikan, teman-teman semua perhatikan, saya banyak menceritakan tentang teknik. Walaupun saya nggak detail banget, nggak terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam nanti akun saya bisa di-delete sama YouTube. Saya banyak ngasih lihat teknik hacking, gitu ya.
Tujuannya apa? Ya kalau kita lihat di komentar-komentar orang, teman-teman semua di YouTube saya kan, Pak Ono ajarin hack ini, ajarin hack itu, ajarin hack itu. Walaupun yang korban juga komplain ya, saya di-hack akunnya, terus gimana, bisa bantu saya nggak? Jadi ada yang pengen diajarin nge-hack, ada korbannya juga sekalian. Tapi kalau kita lihat di luar korban tadi ya korban di luar dari itu semua, kelihatan banget teknik hacking itu sangat dicari. Dan kalau kita lihat lebih tinggi lagi, hacking itu adalah suatu representasi, suatu penjelmaan seorang jagoan, seorang Superman, seorang yang hebat. Dan itu yang dicari oleh sebagian besar anak-anak. Oke, nggak salah sih, wajar banget itu. Justru kalau nggak nyari gituan, ya nggak tahu. Tapi jadi sangat wajar. Nah, kemudian saya mulai kasih kan, kalau kita lihat di YouTube. Jadi saya masuknya nggak langsung membacanya sih sebenarnya. Jadi masuknya filosofinya adalah orang pengen jadi jagoan, jadi hacker, sah, wajar. Yang orang tidak tahu, untuk mencapai tingkat hacker, kalau diperhatiin lagi, saya caranya kan, silakan baca kuliah saya di Cyber Learning. Di LMS Ono Center ORID. Kuliahnya cyber security, kuliahnya sistem operasi, kuliahnya ini. Silakan lihat playlist ini segala macam. Tapi mulai diarahkan buat baca ini. Kalau kita masuk ke kuliah saya, ini kuliah saya, masukin aja kuliahnya nih. Cyber security. Memang ada videonya, YouTube-nya ada, tapi di sini ada ini loh. Ini dibaca semua ya, baca. Ini dibaca semua kan? Emang ini baca. Jadi secara tidak sadar, untuk menjadi seorang jagoan, untuk jadi seorang super, untuk jadi seorang hacker, mau nggak mau harus baca ilmunya. Jadi membaca itu bukan karena membaca supaya bangsa ini besar, enggak. Memang konsekuensi dari orang pinter, bangsa ini akan besar, banyak orang pinter, kualitas ekonomi negara naik, Indonesia makin dipandang, iya. Cuman prosesnya, tekniknya adalah, ini ada hacker, Anda bisa jadi jagoan, cuman untuk jadi jagoan Anda harus baca. Masuk kuliah saya, baca. Terus kalau perhatiin juga, saya kan selalu suka ini ya, nawarin, silakan copy perpustakaan saya, silakan baca di sini cara ngopinya. LMS Ono Center Wiki, kemudian masukin kata kuncinya e-book. Terus di bagian bawah di sini tulis, nah, Anda bisa copy perpustakaan saya. Memang tidak di-hosting di internet karena torrent. Kenapa torrent tidak di-hosting di internet? Karena torrent itu nyolong. Saya nyolong buku sih, jujur. Saya nyolong buku, tapi biar bangsa ini pinter sih. Makanya saya tidak hosting di internet. Tapi silahkan di-copy. Di sini diterangkan cara ngopinya segala macam, diterangin di sini. Oke. Nah, dengan cara ini Anda bisa copy semua perpustakaan saya, dan perpustakaan isinya apa? Buku sebagian besar. Memang ada video sih, tapi sebagian besar buku. Dan buku caranya gimana supaya bisa ilmunya masuk, dibaca. Jadi semua ujungnya baca, tapi saya nggak langsung bilang harus bacanya sih sebenarnya. Memang belakangan saya mulai ngeluarin bahwa Anda harus baca. Cuman di awal-awal saya nggak terlalu ngomong gitu sih. Jadi cara ngomongnya adalah, nih menarik loh, Anda bisa jadi jagoan loh, Anda bisa jadi Superman loh. Terus masuk kuliah saya loh. Padahal ujungnya baca semua sih. Gitu. Jadi teknik merangkulnya tidak langsung perintah harus baca. Soalnya kalau perintah harus baca, itu orang nggak tahu tujuannya mau ngapain. Kalau lihat psikologi anak, itu sebagian besar pengen jadi jagoan sih. Jadi tujuannya jadi jagoan, dan itu sah-sah aja jadi jagoan. Nggak ada yang ngelarang jadi orang jagoan. Malah sebaiknya semua orang jadi jagoan, gitu kan. Cuman untuk proses menjadi jagoan itu harus baca sih memang. Begitu ceritanya. Ini buat Mas siapa tadi? Mas Aldi apa siapa namanya tadi? Alif. Mas Alif. Jadi kira-kira gitu sih. Jadi ya ujungnya baca betul. Cuman teknik untuk mengajaknya tidak langsung harus baca. Lari orang gitu. Jadi tekniknya harus pakai psikologi dikit. Oke, dia sukanya apa? Kerjaan yang disuka dulu. Pelan-pelan diajakin ke jalan yang lurus, yang Shirathul Mustaqim. Jadi
diajak dulu, tapi udah gitu pelan-pelan diarahkan. Ya kayak Nabi juga kan tidak langsung nyuruh orang sholat, emang langsung pas datang, lu sholat, lu puasa, orang lari semua langsung. Kan awalnya nggak gitu, baca, dan semua kan perantaran kalam kan, jadi ya memang lewat tulisan semua, dan itu ilmu yang lewat tulisan tadi hanya bisa diserap lewat ikro, lewat baca. Gitu ceritanya. Oke ya, mudah-mudahan bisa memberikan psikologi, gambaran tentang psikologi teknik buat menggiring bangsa ini. Jadi jangan suruh langsung baca. Kalau suruh langsung baca, jangan males. Itu orang langsung lari biasanya. Kalau ini Anda bisa jadi jagoan loh, lu bisa jadi pahlawan loh, lu bisa jadi hacker yang hebat banget loh. Wah, semua orang juga mau. Cuman untuk lewat itu kan sebenarnya harus lewat baca. ya baca karena memang mau jadi pahlawan, ya nggak masalah akhirnya gitu. Demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas Alif dan teman-teman yang lain.